Selamat pagi pemirsa. Konflik dan kekerasan di Papua kembali menyisakan keprihatinan. Ribuan warga terpaksa mengungsi, aktivitas masyarakat terganggu, dan sejumlah fasilitas pemerintahan rusak karena aksi kekerasan. Kondisi ini menunjukkan penyelesaian konflik Papua tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Dialog yang setara, penegakan hak asasi manusia, serta pemerataan kesejahteraan harus menjadi bagian dari usaha untuk menciptakan perdamaian di bumi cendrawasih. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 13 Agustus 2026 dengan tema Ikhtiar Damai untuk Papua bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Sudutomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Kita melihat yang terjadi di Papua, dan tadi dalam berita headline pukul 7 bahkan dengan penjelasan yang menurut masa tidak memuaskan terkait dengan dana desa sampai bakar-bakaran. Pertanyaannya, apakah memang kemudian ikhtiar damai untuk Papua ini mungkin akan benar-benar bisa mendamaikan total, atau apa pesan editorial untuk pagi ini Mas Ari? Ya, memang pesan editorial yang kita harus coba untuk kita kontribusikan dalam hal kita memberikan pandangan terhadap bagaimana caranya kita menemukan satu formula yang benar-benar pas untuk Papua ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat ya Leo, karena kita sudah melakukan berbagai macam approach, pendekatan yang kita percayai bisa menuntaskan masalah di sana. Tetapi pendekatan keamanan saja tidak cukup, konsesi politik saja tidak cukup, harus ada berbagai macam hal yang pada suatu saat kita harus menemukan formula yang pas. Misalnya kita nanti merasakan bahwa di sebuah tempat, misalnya kondisi keamanan sudah kondusif, aksi-aksi dan operasi kombatan itu memang harus dikurangi, diganti misalnya dengan pendekatan yang sifatnya lebih teritorial. Lalu kehadiran polisi untuk menjaga Kamtipmas itu di beberapa tempat memang tidak bisa seragam, gitu. Memang harus dilakukan secara tailored gitu ya. Jadi rule of law itu merupakan salah satu hal yang juga penting untuk bisa kita tegakkan di sana. Karena kalau misalnya ada beberapa masyarakat sipil yang menjadi korban, dan korbannya itu misalnya taruhlah dari pihak pengacau keamanan ya, itu keadilan harus ditegakkan. Tapi kalau misalnya ada korban dari pihak aparat, bila ada, itu juga keadilan juga harus ditegakkan, sehingga orang akan melihat pentingnya atau hadirnya rule of law di hadapan masyarakat mereka. Bagaimana merumuskan usaha itu kita akan bahas Mas Arief, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 13 Agustus 2026, Ikhtiar Damai untuk Papua. Ikhtiar Damai untuk Papua. Selama puluhan tahun, kekerasan masih saja terus berlangsung di tanah Papua hingga kini. Sejak bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969 lewat penentuan pendapat rakyat PPRA, Papua terus didera konflik keamanan. Masyarakat di luar Papua yang kesehariannya bisa beraktivitas dengan tenang tentu akan sulit memahami mengapa keamanan dan kedamaian di bumi cendrawasih masih menjadi sesuatu yang amat mahal harganya. Terkini, laporan dari Kementerian Hak Asasi Manusia, ada sebanyak 124.931 warga Kabupaten Puncak di Papua Tengah terpaksa mengungsi karena konflik sosial terus merebak. Terakhir, 11 kantor pemerintahan ludes dibakar massa. Konflik sosial tak berdiri sendiri. Sebelumnya, kontak senjata dan operasi pengejaran yang dilakukan aparat keamanan terhadap kelompok bersenjata menjadi sesuatu yang akrab di telinga masyarakat. Ujung-ujungnya, keselamatan warga sipil yang menjadi taruhannya. Mengungsi pun
menjadi pilihan terakhir bagi warga ketika situasi yang ada sudah mengancam keselamatan mereka. Kita sangat prihatin dengan nasib anak-anak para pengungsi itu. Mereka jelas tidak bisa bersekolah di saat tahun ajaran baru saja dimulai. Lagi-lagi, masyarakat sipil selalu menjadi korban. Karena itu, konflik yang seolah sulit terurai itu harus mendapat perhatian serius dari kementerian dan lembaga pemerintah, mulai dari penanganan pengungsi yang membutuhkan bantuan cukup besar, hingga penyelesaian konflik tanpa menimbulkan konflik baru. Pengalaman membuktikan pendekatan keamanan di masa Orde Baru tak berhasil memadamkan konflik di Papua. Pendekatan itu hanya menghasilkan lingkaran setan konflik, korban jiwa yang terus bertambah dari warga sipil maupun aparat, trauma sosial yang mendalam, serta dendam yang tak kunjung padam. Dari semua kerugian yang timbul akibat pendekatan keamanan, masalah tetap saja tak selesai karena penanganannya tak menyentuh akar persoalan, yakni kesejahteraan. Tentunya kita juga harus jujur, di bumi yang super kaya sumber daya alam itu, masyarakat di Papua masih jauh dari kata sejahtera. Sekalipun status otonomi khusus sudah disematkan untuk Papua sejak 2001, kesejahteraan masih menjadi mimpi buat sebagian besar masyarakat Papua. Seperempat abad sudah Papua mendapat dana otsus, namun kesejahteraan bersama belum sepenuhnya bisa diwujudkan. Padahal, dana otsus itu terbilang luar biasa. Tiap tahun 2,25% dari dana alokasi umum DAU yang secara nasional dialokasikan khusus untuk Papua. Dan jangan lupa nilainya pun terus meningkat tiap tahun. Tahun ini saja 12,16 triliun rupiah digelontorkan pusat untuk masyarakat Papua. Publik berhak mengetahui kemana saja dana otsus itu mengalir. Sebab faktanya sebagian besar masyarakat tetap diimpit kemiskinan. Hal itu tentu saja memantik ketidakpuasan masyarakat. Mereka marah karena merasa hak mereka tak pernah sampai. Namun, sekali lagi, pendekatan keamanan bukan cara yang tepat untuk menghadapi masyarakat yang tengah menagih hak kesejahteraan mereka. Pendekatan yang persuasif jauh lebih bermanfaat. Alternatif solusi pernah diapungkan, seperti tawaran dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, sebelum berganti nama menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Lembaga itu sudah pernah merekomendasikan setidaknya 4 akar persoalan di Papua. Persoalan itu yakni kegagalan pembangunan, marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, pelanggaran HAM, serta sejarah dan status politik wilayah Papua. Semua akar itu tentu harus segera dituntaskan oleh pemerintah. Tentunya pula, tak ada satupun dari semua persoalan itu yang membutuhkan kekerasan atau bahkan senjata api sebagai caranya. Pemerintah harus menyelesaikannya dengan cara yang beradab, cara yang diamanatkan para pendiri bangsa saat negeri ini diproklamasikan 81 tahun silam, yakni dialog yang setara sesama anak bangsa secara bermartabat. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Mas Arief, kalau kita bicara sebenarnya kan pemerintah ya, baik pemerintah terdahulu maupun sekarang, itu sudah banyak melakukan upaya-upaya untuk menciptakan perdamaian di Papua. Kalau kita bicara anggaran saja misalnya, itu kan otonomi khusus di sana itu besar sekali. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian sampai sekarang
kelihatannya itu tidak terlalu banyak berdampak kepada perdamaian di Papua. Kalau kita analogikan sebagai sebuah bangunan ya Leo, strukturnya itu udah bagus ya. Kita sudah punya political will, kita sudah memperlihatkan niat baik, dan eksekusi-eksekusi secara mikro itu yang pada dasarnya menjadi salah satu hal yang kita harus pelajari dan kita harus evaluasi untuk pada akhirnya kita temukan formulasi yang lebih tepat. Kenapa? Karena bukti-buktinya kan sudah ada ya. Kalau untuk melakukan penertiban terhadap KKB, kita sudah melakukan berbagai macam operasi yang sangat intens. Lalu untuk menegakkan rule of law, kita sudah mencoba untuk menurunkan jumlah polisi yang cukup di sana. Namun ada beberapa hal yang secara keseluruhan harus kita kalibrasi, ya. Kayak tadi misalnya masyarakat rame-rame turun melakukan aksi anarkis, seolah-olah hal-hal yang mereka percayai untuk menuntaskan berbagai macam permasalahan yang mereka hadapi adalah kekerasan, gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini misalnya trust building, edukasi, lalu melihat berbagai macam tauladan, ini kan menjadi salah satu hal yang juga harus kita jadikan pekerjaan rumah. Sehingga kalau misalnya sekarang kita mau melakukan aksi-aksi berikutnya setelah strukturnya bagus, anggaran juga kan sudah bagus. Jadi saya pikir ada berbagai macam hal mikro yang kita harus invest di sana. Itu yang pada dasarnya harus kita establish di situ. Mas Arief, kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Silakan, Bu. Terima kasih. Kalau kita ini melihat ya, tidak lama lagi kita akan menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-81. Bayangkan ini Pak ya, 81 tahun. Masih ada saudara kita di Papua yang tidak menikmati kemerdekaan secara hakikat. Ya, jadi ini yang pertama adalah bukan berarti tidak setuju Pak ya, tapi perbandingan antara pengiriman pasukan perdamaian ke luar negeri dengan di negara kita ini yang masih ada yang kacau, itu sepertinya tidak berimbang ya. Ya, jadi itu juga perlu dipikirkan ini. Tidak salah itu ya, benar juga karena kita ini anggota dunia ya, jadi harus membantu juga dunia untuk perdamaian. Tapi di negara kita lihat situasinya bagaimana. Masih ada saudara kita di Papua yang tidak tenang, ya, yang memerlukan. Jadi harus ada perimbangan antara luar negeri dengan dalam negeri juga. Bagaimana kita harus mendukung luar negeri kalau dalam negeri masih kacau. Ini temannya di Papua. Kemudian untuk kesejahteraan. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Ya, banyak hasil di sana. Tapi kalau kita lihat di televisi, kasihan sedih. Melihat itu biasa kalau ada pasukan TNI ke sana, itu masyarakat still pakai barter. Ya, jadi dia itu bawa yang makanan memang hasil buminya, kemudian dia dapat makanan-makanan yang ada di negara kita. Jadi memang sebaiknya jangan sampai kemudian kita bisa melihat seperti yang Bu Lia tadi katakan, tikus mati dalam lumbung. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Tikus jangan sampai mati di lumbung padi. Ini kan ironis ya, bagaimana Mas Arief? Ya, salah satu hal utama yang kita memang harus address di sana adalah korupsi ya. Karena bagaimana sekarang pada saat kita ingin merancang sebuah misi rule of law yang baik, itu di dalamnya harus termasuk pemberantasan korupsi. Dan seluruh pihak-pihak, terutama orang-orang yang harusnya bertanggung jawab, misalnya para pejabat tinggi, Muspida, itu harus menjadi salah satu elemen yang memberikan tauladan kepada mereka dalam hal penegakan hukum, dalam hal pemberantasan korupsi, dan ini merupakan salah satu hal yang masih harus kita akui masih menjadi PR di sana. Jadi memang formulasi yang sederhana memang tidak akan bisa kita dapati di sana karena permasalahannya juga kompleks, sehingga saya merasa bahwa seluruh pihak harus ikut berpartisipasi dan partisipasi banyak pihak ini seharusnya bisa menjadikan sebuah proses trust building antara publik Papua dan kita juga ya. Pertanyaan besarnya kan begini Mas Arief, tadi kembali dengan analogi awal ya, ketika uang banyak dikucurkan ke Papua, kita masih belum tahu sebetulnya berapa sih dampaknya. Kalau 10 triliun sampai ke sana,
apakah memang 10 triliunnya itu akan berdampak bagi kesejahteraan rakyat? Ya. Karena konon katanya kan hanya sebagian orang yang menikmatinya. Benar demikian atau kita cari solusinya apa? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau kita membicarakan solusi kan ada jangka panjang, ada jangka pendek. Tapi kalau kita bicara quick win-nya ya, apalagi tadi dikatakan Bulia, tidak lama lagi kita merayakan 81 tahun Indonesia merdeka. Papua itu kan bagian dari Indonesia. Bagaimana kemudian dalam waktu yang sangat pendek, pemerintah bisa memastikan perdamaian itu bisa kita maksimalkan di Papua? Tidak ada jawaban yang bisa menjamin bahwa perdamaian itu akan tuntas dengan pendekatan keamanan. Tetapi pendekatan keamanan itu harus dibarengi dengan berbagai macam pendekatan yang lain. Dan kita sama-sama tahu bahwa 57 tahun Papua terintegrasi dengan NKRI, hal-hal yang menjadi PR kita di sana memang tidak bisa pure security approach, tidak terjawab hanya dengan konsesi politik, tapi juga harus ada beberapa aksi-aksi afirmatif yang pada akhirnya bisa kita tuntaskan. Misalnya tadi dengan penegakan hukum, lalu pembangunan human capital, SDM di sana, dan berbagai macam aksi-aksi yang sifatnya trust building di antara orang asli Papua dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Antara Papua dan pusat. Itu merupakan salah satu hal yang kita harus lakukan secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya kita minta quick win, saya pikir tauladan yang bisa dirasakan oleh masyarakat lokal itu adalah salah satu hal yang paling mudah untuk bisa kita berikan. Jadi pemimpin-pemimpin lokal memberikan ketauladanan yang baik kepada dan bisa ditunjukkan langsung kepada masyarakat di wilayahnya. Kehadiran negara, kehadiran pemerintah kan sudah banyak sebetulnya di Papua. Kalau kita melihat apa yang kemudian bisa meyakinkan atau membuat saudara-saudara kita di Papua itu memang merasakan mereka juga Indonesia, bukan hanya kita yang ada di Pulau Jawa ini, Mas Arief. Kalau dari sisi bagaimana kita sama-sama memiliki bangsa ini, sama-sama menjadi warga yang harusnya bangga sama negara ini, saya pikir ini merupakan sebuah aksi yang harus dilaksanakan dan dikampanyekan oleh banyak pihak. Karena saya yakin kalau misalnya kita hanya membiarkan pemerintah sendiri untuk membuat seluruh orang Indonesia bangga menjadi orang Indonesia, atau seluruh orang Indonesia merasa bahwa mereka adalah warga negara yang dilindungi oleh bangsanya. Saya pikir ini bukan hanya masalah pemerintah, bukan hanya masalah petugas keamanan, tapi ini PR kita bersama karena wilayahnya sangat jauh ya. Dan kalau ngelihat bagaimana situasi kultural, sosiokultural sana dengan masyarakat dengan populasi yang terbesar di Indonesia ini suku Jawa itu juga sangat berbeda. Jadi harus ada semacam aksi-aksi afirmasi lain. Ada yang mengusulkan begini, Mas Arief. Karena kalau kita bicara sekarang tiket pesawat kan mahal. Dan ke Papua itu beberapa teman mengatakan itu seperti kita ke luar negeri. Karena begitu mahal. Bahkan bisa lebih mahal. Bahkan bisa lebih mahal. Nah, apakah kemudian teman-teman bilang begini? Kan pada suatu masa pemerintahan pernah mengatakan BBM satu harga sampai di Papua. Betul. Apakah misalnya bisa tiket pesawat nih, itu kemudian disubsidi pemerintah untuk kemudian membuat saudara-saudara kita di Papua merasa, oh ya kami memang bagian dari Indonesia. Tiket pesawat mungkin menjadi salah satu ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana ekonomi pihak masyarakat asli sana, bagaimana pendidikan lebih bagus, bagaimana akses kesehatan baik. Saya pikir itu merupakan salah satu hal yang lebih prioritas untuk bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita di sana. Kita harap kita bisa menemukan sama-sama ikhtiar damai untuk Papua, supaya kemudian di usia 81 tahun Indonesia itu juga Papua. Mas Arief, terima kasih sudah di tempat ini. Terima kasih, selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, Papua butuh jalan keluar yang mampu memutus rantai kekerasan dan memulihkan kepercayaan
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.